Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama Dunia Cakyut. Halo guys, hari ini Cakyut sedang jalan-jalan di kota Surabaya. Tahu nggak? Surabaya merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Di Surabaya ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Ada Tugu Pahlawan, ada Jembatan Suramadu, ada Pantai Ria Kenjeran, ada Kebun Binatang Surabaya, dan masih banyak lagi yang tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Selain tempat-tempat tadi, masih banyak lagi tempat-tempat kuliner yang terkenal. Oke, hari ini Cakyut akan mengulas salah satu tempat yang ada di Surabaya, yaitu Jembatan Suramadu. Seperti apa Jembatan Suramadu? Seperti apa suasananya? Nanti bisa kita lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari Dunia Cakyut. Tonton terus videonya ya. Oke guys, kita sudah mau sampai di Jembatan Suramadu. Dulu setelah peresmian Jembatan Suramadu ini berbayar ya. Jadi ini sebenarnya merupakan jalan tol. Setelah peresmian pada tanggal 10 Juni 2009, untuk menyeberangi atau untuk melintasi Jembatan Suramadu ini ada tarifnya, baik kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Tetapi sekarang sudah gratis, sudah tidak berbayar sejak akhir Oktober tahun 2018. Oh iya, ngomong-ngomong, tahu nggak kenapa namanya Suramadu? Nama Jembatan Suramadu itu diambil dari
dua kota yang dihubungkan oleh jembatan ini, yaitu Surabaya dan Madura. Itu yang membuat nama Jalan Suramadu. Dibangunnya jembatan ini harapannya adalah untuk membantu perkembangan perekonomian di dua kota, sehingga transportasi semakin cepat, untuk arus perdagangan juga semakin cepat, karena tidak perlu lagi antri untuk naik kapal untuk penyeberangan dari Surabaya ke Madura. Oh iya, Cak Yud akan sedikit mengulas ya tentang jembatan Suramadu ini. Mohon maaf nanti apabila ada kesalahan atau ada kekeliruan, nanti bisa dibenarkan di kolom komentar. Jadi jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa, tepatnya kota Surabaya, dan Pulau Madura, tepatnya Bangkalan. Panjang jembatan Suramadu sendiri mencapai 5,4 km. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Jembatan Suramadu ini mulai dibangun pada tanggal 20 Agustus tahun 2003, di mana awal pembangunan ini yaitu masa kepemimpinan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Sedangkan selesai pembangunan sendiri, sebenarnya jembatan Suramadu ini selesai pada tanggal 1 Maret 2009. Namun baru diresmikan dan dibuka penggunaannya pada tanggal 10 Juni tahun 2009 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perkiraan biaya untuk pembangunan jembatan ini mencapai angka 4,5 triliun. Wow, angka yang sangat fantastis. Tetapi tidak masalah, karena jembatan ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi di kedua kota. Panjang jembatan Suramadu yang mencapai 5,4 km tersebut sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu jalan layang. Jalan layang dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang kurang lebih 1,4 km pada sisi Surabaya dan 45 bentang sepanjang kurang lebih 1,8 km pada sisi Madura. Bagian kedua yaitu jembatan penghubung. Jembatan penghubung merupakan jembatan utama dengan jalan layang. Jembatan terdiri dari 2 bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 672 meter. Jembatan ini menggunakan konstruksi penyangga beton kotak sepanjang 80 meter pada tiap bentang, dengan 7 bentang tiap sisi yang ditopang pondasi penopang berdiameter 180 cm. Sedangkan bagian ketiga yaitu jembatan utama. Jembatan utama terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bentang samping sepanjang kurang lebih 192 meter dan 1 bentang utama sepanjang kurang lebih 434 meter. Jembatan utama menggunakan konstruksi kabel steel yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Dan untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi Selat Madura, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan air laut. Pada bagian inilah yang menyebabkan pembangunannya menjadi sulit dan terhambat, dan juga menyebabkan biaya pembangunannya membengkak. Pembangunan jembatan Suramadu itu sendiri sebenarnya sudah digagas oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo pada tahun 1960 atau pada era kepemimpinan Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno. Kemudian
pada awal tahun 1990 dimulailah prastudi kelayakan pembangunan jembatan Suramadu yang dilaksanakan baik di sisi Surabaya ataupun di sisi Madura. Pada akhir tahun 1990, Presiden RI kedua yaitu Bapak Soeharto membentuk tim yang diberi nama Tim Nusa Bakti yang merupakan gabungan antara tim ahli Indonesia dan Jepang. Namun, pada tahun 1997, rencana pembangunan sempat dihentikan karena terjadi krisis moneter yang melanda di sejumlah negara, termasuk Indonesia. 5 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2003, Presiden RI kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri, meresmikan kembali pembangunan jembatan Suramadu tersebut. Butuh waktu yang sangat lama dalam proses pembangunannya, atau sekitar 6 tahun. Sebelum akhirnya diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden RI ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke guys, itulah ulasan Cak Yud tentang jembatan Suramadu. Sekali lagi, Cak Yud mohon maaf apabila ada informasi yang salah. Dan jika kalian tahu tentang kesalahan informasi yang ada di video Cak Yud, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tidak ada salahnya untuk saling mengoreksi agar menjadi lebih baik. Oh iya, satu lagi. Dampak dari pembangunan jembatan Suramadu ini sudah sangat terlihat, di mana pada ujung jembatan, tepatnya di sisi Madura, banyak sekali masyarakat Madura yang membuka tempat penjualan souvenir khas Madura. Kita bisa bayangkan, sebelum adanya jembatan ini, tidak mungkin mereka akan membuka tempat untuk berjualan souvenir tersebut di tempat yang sekarang ini. Sehingga salah satu dampak yang terlihat dari tujuan pembangunan jembatan Suramadu ini benar-benar bisa dirasakan. Bagi teman-teman yang sudah melintasi jembatan Suramadu ini, tidak ada salahnya untuk mampir berbelanja souvenir, baik makanan ataupun barang-barang khas dari kota Madura. Di sana banyak yang berjualan dari makanan, baju, pokoknya semua tentang ciri khas Pulau Madura. Disinilah tempat masyarakat Madura untuk berjualan baik makanan ataupun souvenir khas Madura. Saat ini terlihat masih banyak yang tutup karena memang ini masih sangat pagi. Tempat penjualan souvenir ini ada di kedua sisi jalan, baik di jalan yang sisi jalan arah dari Surabaya ataupun sisi jalan yang mengarah ke Surabaya. Jadi di kedua sisi jalan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Madura untuk dijadikan sebagai tempat penjualan souvenir khas Madura. Banyak sekali di sini yang ditawarkan, mulai dari baju khas Madura, gantungan kunci, makanan, mainan untuk anak-anak, miniatur senjata khas Madura yaitu celurit,
ada semua di tempat ini. Jadi silahkan teman-teman yang berkunjung di sini, silahkan diborong, silahkan berbelanja agar UMKM di daerah ini dapat berkembang lebih baik lagi. Demikian jalan-jalan dan cerita Cak Yud hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika.